Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Oleh karena itu, saat menghadapi Tama, rasa malunya membuat dia terlihat seperti ahli bela diri. Tama Renza agak malu saat ini. Raya Sucipto sama dengan Anita, lada kecil dari keluarga Hermawan, karena mereka telah menerima pelatihan profesional sepanjang tahun, jadi keduanya memiliki sosok yang luar biasa. Karena itu, meski kejadian itu terjadi tiba-tiba dan tergesa-gesa, itu benar-benar memanjakan matanya. Hanya saja Anita tidak memiliki temperamen glamor alami seperti Raya Sucipto. Terus terang, setelah berkenalan dengan Anita Hermawan, dia seperti gadis kecil di sebelah yang disukai semua pria. Tapi Raya Sucipto sama sekali tidak memiliki temperamen seperti itu. Itu bukan karena dia agak sesak di depan Tama. Padahal, citranya di depan orang selalu membawa rasa berpandangan jauh dan tidak senonoh, bahkan membawa perasaan dingin dan berbahaya bagi kebanyakan pria. Setelah sedikit menyesuaikan mentalitasnya, Tama bertanya kepada Raya Sucipto, "Apakah kamu puas tinggal di sini?" Raya Sucipto buru-buru berkata, "Sangat puas. Aku mendengar bahwa ini adalah hotel terbaik di Jakarta, tapi aku tidak menyangka Tuan Tama begitu sopan. Aku membuatmu kerepotan." Tama Renza melambaikan tangannya, "Itu tidak akan merepotkan. Bagaimanapun, Devano bertanggung jawab penuh atas hotel ini. Memintanya untuk mengatur beberapa kamar hanyalah masalah kecil." Raya Sucipto menyadari bahwa Tama masih berdiri di depan pintu, jadi dia buru-buru menjauh, memberi isyarat untuk mengundang, dan berkata, "Tuan Tama, silakan masuk dan duduk." Tama mengangguk dan masuk ke kamar. Karena merupakan eksekutif suite yang mewah, Raya Sucipto langsung mengajak Tama duduk di sofa ruang tamu. Begitu Tama duduk, dia buru-buru menuangkan teh dari kamar hotel untuk membuat secangkir teh untuk Tama dan menyerahkannya padanya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Tama, silakan minum teh." Tama lalu tersenyum tipis, berterima kasih, dan berkata, "Raya Sucipto, apakah kamu tidak menonton TV?" "Tidak." Raya Sucipto membelai rambut di antara pelipis dengan ekspresi yang agak tidak wajar, dan tergagap, "Aku tadi malam, sebenarnya tadi malam. Aku belum tidur nyenyak, aku baru tertidur di pagi hari, lalu aku bangun dan melakukan sesi latihan, lalu Anda datang." Tama Renza mengangguk dan berkata, "Aku mungkin akan memberitahumu tentang itu. Kemarin, Keamanan Nasional Jepang mengeluarkan pemberitahuan yang mengungkapkan aktivitas kakekmu Chen Sucipto dengan pasukan bela diri Jepang." Raya Sucipto berkata dengan sedikit kebencian, "Dia bukan kakekku. Aku tidak punya kakek seperti itu." Tama Renza berkata, "Tenanglah, aku bisa memahami suasana hatimu. Itu tidak dipermasalahkan." Raya Sucipto berkata dengan malu-malu, "Maaf Tuan Muda Tama Renza, aku seharusnya tidak mengganggumu saat berbicara sekarang, silahkan lanjutkan." Tama kemudian melanjutkan kata-katanya, "Tapi tidak lama kemudian, beberapa media online menemukan bahwa ayahmu Zain Sucipto sedang naik pesawat semalam dan pergi ke Australia." Kemudian media mengubah arah angin berita, mengatakan bahwa sebenarnya bukan kakekmu Chen Sucipto yang mengkhianatimu, tetapi ayahmu Zain Sucipto. Dia mengatakan bahwa dia mengkhianatimu untuk membunuh mulutnya dan untuk mengubur rahasia bahwa kamu adalah anak haramnya selamanya.
Raya Sucipto tampak pucat dan berkata, ini bukan tidak mungkin. Tama kemudian bertanya padanya, mana yang lebih kamu percayai? Raya Sucipto memikirkannya selama beberapa menit sebelum berbicara, Tuan Tama, aku bahkan percaya bahwa Chen Sucipto lah yang mengkhianatiku. Tama menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, oh, mengapa? Tama Renza berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah berada di sisi ayahku selama beberapa tahun. Meski memiliki pengerjaan yang sangat galak, ia memiliki rasa sayang yang dalam terhadap kerabat dekatnya. Dia sangat memperhatikan Jevi Sucipto dan Ayu Sucipto dan mengenalku. Setelah menyadari identitas aslinya, dia juga sangat peduli padaku. Aku pikir dia tidak akan membunuhku dan menghapuskanku. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, dia tidak akan meninggalkanku di rumah Sucipto setelah mengetahui bahwa aku adalah putrinya. Karena itu, dia menganalisis Chen Sucipto adalah pengusaha sukses yang sangat legendaris dari generasi tua. Dia terlihat seperti tokoh besar Hong Kong dan baik hati, tapi pada kenyataannya, dia adalah orang yang sangat kejam. Lagi pula, hatinya kejam. Apapun objeknya, siapapun itu, selama itu menyentuh kepentingannya, dia tidak akan melepaskannya. Bahkan cucunya pun sama. Jadi, kupikir Chen Sucipto lebih cenderung mengkhianatiku. Tama kemudian mengangguk setuju, dan berkata, pendapatku sama denganmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana ayah dan anak itu, dari urutan kejadian dan logika di baliknya, dalangnya adalah Chen Sucipto. Kemungkinannya lebih besar. Zain Sucipto pergi ke Australia dalam semalam. Itu sebenarnya adalah target bergerak yang membantu Chen Sucipto lepas dari masalah. Dan itu adalah target bergerak yang hanya bisa dipukul, tidak bisa melawan, dan tidak bisa mengembalikan mulutnya. Raya Sucipto tidak bisa menahan nafas. Chen Sucipto selalu memegang kekuasaan keluarga Sucipto. Meskipun ayahku adalah putra tertua dari keluarga Sucipto dan menjadi anggota ahli waris tertinggi, dia tidak memiliki hak nyata dalam keluarga Sucipto karena tokoh kunci dalam setiap aspek keluarga Sucipto secara langsung berurusan dengan Chen Sucipto. Dan dia juga bertanggung jawab dan melapor ke Chen Sucipto. Ayahku sama sekali tidak berani mengembangkan kekuatannya sendiri, karena Chen Sucipto sangat sensitif terhadap masalah ini. Jika ayahku menanamkan kekuatannya sendiri di bawah hidungnya, dia akan sangat marah dan bahkan mungkin mencabut kekuasaan ayahku secara langsung. Kekuatan pewaris. Jadi, tidak peduli bagaimana orang melihat masalah ini dari aspek apapun, Chen Sucipto pasti ada di belakang layar. Berbicara tentang ini, Raya Sucipto berkata dengan ekspresi redup, namun, apakah ayahku terlibat di dalamnya dan seberapa banyak dia berpartisipasi di dalamnya? Aku tidak tahu ini. Dia mungkin tidak mengetahuinya dari awal sampai akhir, atau dia mungkin tahu tapi tidak ada keberatan. Tama Renza bertanya padanya, selanjutnya, apa rencanamu? Raya Sucipto buru-buru berkata, aku tidak berani punya rencana. Ketika Anda menyelamatkanku, dia sudah mengatakan itu. Semuanya mengikuti instruksi Tuan Tama Renza. Tama mengangguk dan bertanya padanya, jika suatu hari, aku ingin kamu membantuku menangani keluarga Sucipto, apakah kamu tidak keberatan? Raya Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, aku bersedia berurusan dengan keluarga Sucipto. Dari ibuku hingga aku, kami telah bekerja keras untuk melayani keluarga Sucipto, dan bahkan siap berkorban untuk keluarga Sucipto setiap saat, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Sucipto begitu tidak henti-hentinya terhadap kami. Kebencian ini, aku harus membalaskannya. Dengan mengatakan itu, dia melihat ke arah Tama dan berkata dengan sedikit memohon, Tuan Muda Tama Renza, apakah aku tidak dapat meminta sesuatu? Tama mengangguk, katakan. Raya Sucipto buru-buru berkata, Tuan Tama, biarkan aku berurusan dengan keluarga Sucipto, Chen Sucipto dan keluarga Sucipto lainnya. Aku tidak keberatan, dan aku tidak bisa memintanya,
Tetapi aku tidak ingin bertengkar dengan ayah dan dua saudara tiriku. Selain mereka bertiga, siapapun dengan nama keluarga Sucipto adalah musuh di mataku. Raya Sucipto tidak mau menyerang ayah kandungnya dan saudara tirinya. Bukan hanya Tama tidak sedih, tapi dia juga lega. Padahal, jika seseorang benar-benar bisa menyerang saudara laki-laki dan perempuannya, atau bahkan ayah kandungnya, Tama harus memiliki penjagaan yang kuat terhadap orang-orang tersebut. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.